hal yang patut kita syukuri yang sekarang ini adalah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati dunia pendidikan ini, ya. Banyak orang di sana itu yang untuk belajar saja susah, betul tidak? Banyak itu di sana yang untuk belajar saja susah. Banyak orang yang mau kuliah tidak kuliah, ya. Kita syukur Allah kasih izin kita melewati beberapa rintangan, ya, sehingga kita bisa sampai di Zoom ini untuk kuliah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Tidak ada nikmat yang paling indah kecuali kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat kita. Ya, jadi kita syukur kita bisa belajar, kita bisa diberi kesempatan untuk duduk di sini. Nah, rasa syukur ini harus kita apresiasi, ya. Dengan apa kita apresiasi? Dengan serius belajar, ya. Jadi dikasih kesempatan, alhamdulillah, dan kita akan belajar dengan baik. Ya. Bersyukur tidak dikasih kesempatan ini oleh Allah? Bersyukur. Ya, bersyukur. Saya juga bersyukur ketemu dengan adik-adik, ya. Kalau mau enaknya sekarang tidur itu enak sebenarnya, tapi mau di apa kita ini harus belajar, ya. Adik-adikku semua, saya sudah jelaskan kepada adik-adik minggu yang lalu tentang apa itu statistik, ya. Yang paling saya ingat itu sampel, apalagi populasi, apalagi berubah, apalagi Data. Itu saya ingat sekali itu yang saya jelaskan dengan contoh satu tanya-tanya alamatnya di mana dan sebagainya. Kita bisa mengerti apa itu sampel, apa itu populasi, ya. Syukurlah, alhamdulillah. Tugasnya sudah dikumpul? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah saya coba buka, ya, tugasnya satu orang. Gimana sih tugasnya itu yang dikerjakan? Di mana ditaruh itu kemarin ini tugasnya? Oh, ini tugas. Oke, ya. Saya sudah lihat tugasnya. Coba kita lihat satu saja. Link YouTube-nya. Siapa yang kira-kira mau dilihat tugasnya? Coba angkat tangan satu. Turunkan tangannya dulu semua supaya tahu siapa yang angkat tangan. Ya, sudah. Bisa ada yang angkat tangan kah? Saya lihat dulu. Masih ada ini. Ya, coba Rahmat, Ulan, turunkan dulu raise hand-nya supaya nanti tahu siapa yang raise hand. Oke, thank you. Masih ada raise hand 4 orang. Asria, Hasti. Turunkan lagi tangannya 3 orang, ya, tinggal 1 lagi, Hasti Putri. Turunkan raise hand-nya. Oke. Coba kita lihat tugasnya. Dari 58 ini 51 yang mengumpul, ya. Ini sudah banyak ini yang kumpul ini. 7 orang tidak, ya. Memang begitulah hidup ini. Ada yang mau sukses, ada yang terpaksa sukses, ada yang rindu sekali kesuksesan, ya, tidak berjuang maksimal, ya. Jadi coba kita lihat 1 orang. Ini Nur Fadilah sama siapa itu? Berdua atau bertiga? Berempat, Pak. Ya, boleh. Ini namanya 4 di situ. B1 Nur Fadilah, panggilannya aja, enggak usah pakai name lagi. Ya, ini dan ini gitu, ya, supaya saya lihat berapa orang yang hadir. Oke, silahkan. Ini beda Zoom ini semua, ya? Beda, Pak, beda. Kasih 1 Zoom saja berempat, enggak apa-apa kalau bisa dilihat. Atau 2-2 lah, atau langsung 4 situ, supaya dengar suara saja. Yang penting dengar. Iya, Pak. Mau ke keluar. Ya, keluar mungkin 1. Iya, Pak, izin ke keluar. Ya. Assalamualaikum. Saya juga, Pak. Assalamualaikum. Tetap kuliah, nah, di situ berempat. Tetap kuliah. Iya, Pak. Ini lamban sekali nih kok. Bisa selambat ini. Iya. Oke. Seandainya bisa pakai LCD kan, 1 kelas, langsung nonton videonya.
Oke, sambil menunggu itu saya akan cari materiku. Itu mesti berputar-putar itu. Apa sih yang dipelajari di Stadas itu? Itu saya mau bahas hari ini. Nah. Apa sih? Saya akan bahas dari awal ini. Starting from the first. Ya. Langsung ke depan. Kita dulu ini bersama. Terus my lecturing. Terus apa lagi? Mungkin masih di sini. Statkes kalkulus Anda. Mungkin di sini. Stadas. Ada PowerPoint di sini. Kok nggak ada PowerPoint-nya? Saya punya PowerPoint sebenarnya. Stadas enggak. Oh, berarti hanya di sini Stadas. Aduh, lagi hang lagi. Oke lah. Baik adik-adik ya. Mudah-mudahan ini terbuka ini. Materi kuliah kita ini saya mau lihat. Apa yang akan kita kupas, apa yang akan kita tuntaskan, apa yang harus kita pelajari di Stadas ini. Itu ya intinya ya. Lamban juga ini. Lamban, ada nih. Mana-mana duluan ini. Oke. Wah. Kin Master, Nur Husna. Ini siapa ini? Alim, ini statistika dalam keseharian. Oke, coba ini ya. Bagus nih perwajahan yang 4 orang. Jadi sini dipakai. Kok anda mau jalan videonya? Jalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas matematika B2 dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar. Dengan saya Sarang Hasan, saya Ulan Arfadia, saya Nurul Kasrianti, saya Rini. Di sini kami akan memaparkan apa itu statistika dan apa sih pentingnya statistika bagi kehidupan. Cekit. Apa itu statistika? Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan suatu data. Kemudian, jenis-jenis statistika itu ada 2. Yang pertama, statistika deskriptif dengan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah statistik yang membahas mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta perhitungan nilai-nilai dari suatu data yang digambarkan dalam tabel atau diagram dan tidak mengangkut penarikan kesimpulan. Yang kedua, statistika inferensial adalah statistik yang mempelajari tentang bagaimana pengambilan keputusan dilakukan, di mana statistika inferensial ini berhubungan dengan metode perampatan informasi atau secara lebih khusus dengan menarik kesimpulan tentang populasi yang didasarkan pada sampel yang ditarik dari populasinya. Statistik dan parameter. Istilah statistik berarti catatan angka-angka yang memiliki makna. Dalam statistika, parameter adalah nilai yang menentukan suatu populasi. Populasi adalah sekumpulan data yang memiliki karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Istilah dalam statistika. Istilah-istilah penting dalam statistika. Yang pertama ada datum. Datum merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan, baik itu berupa angka, simbol, maupun bahasa. Yang kedua ada data. Data merupakan kumpulan beberapa datum yang belum memiliki arti penuh dan masih harus melewati pengolahan.
Selanjutnya ada populasi. Populasi merupakan keseluruhan pengamatan yang menjadi pusat perhatian kita. Kemudian sampel. Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi atau yang mewakili populasi. Selanjutnya ada parameter. Parameter merupakan karakteristik numerik dari populasi. Kemudian variabel atau peubah. Variabel atau peubah merupakan ciri dari objek yang ingin diamati. Selanjutnya probabilitas. Probabilitas merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis merupakan anggapan dasar atau sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Selanjutnya ada sensus. Sensus merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati seluruh elemen dari populasi. Dan yang terakhir itu ada survei. Survei merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati sebagian elemen dari populasi. Penerapan dan pentingnya statistika. Statistika merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan, mengorganisasi, menyajikan, dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan sahih dan mengambil keputusan layak atas dasar analisisnya. Salah satu peran statistika yang penting ialah merupakan alat untuk pengembangan pengetahuan bagi berbagai disiplin ilmu, antara lain ilmu politik, ekonomi, pendidikan, psikologi, kimia, dan teknik. Beberapa contoh penerapan pekerjaan kita, sedikit banyak ilmu statistik. Oke, lumayan. Ya, lumayan ya. Saya jadi terpancing ini. Kelompok ini sudah berbuat semaksimal mungkin, tetapi masih pakai bahasa buku masalahnya. Saya termasuk orang yang kurang Jadi populasinya adalah keseluruhan air sungai tersebut, sedangkan sampelnya adalah satu botol air yang dibawa oleh peneliti tersebut. Baiklah, saya akan membahas terkait dengan istilah statistika yaitu parameter dan variabel. Parameter merupakan karakteristik numerik dari populasi, sedangkan variabel atau peubah adalah ciri dari objek yang diamati atau bisa juga dikatakan sebagai pusat perhatian atau sebagai sesuatu yang ditanyakan dalam statistika. Oke, bagus. Sedangkan jika kita berbicara tentang contoh, dalam parameter kita bisa mengambil contoh ketika adanya keinginan untuk mengetahui mungkin tadi kita singgung sedikit mengenai populasi. Data itu merupakan fakta-fakta yang kita temukan atau informasi-informasi yang kita dapatkan dari hasil sampel tersebut. Dari sampel tersebut itulah yang disebut dengan data-data. Baik, selanjutnya untuk istilah-istilah yang lainnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif, statistika inferensial, statistika parametrik, dan statistika non-parametrik. Yang pertama ada statistika deskriptif. Perhatian utama dari statistika deskriptif adalah menyajikan informasi yang diolah dari data sampel dalam bentuk yang tepat. Analisis statistika deskriptif terdiri dari nilai mean atau rata-rata median. Oke. Makasih. Oke, Anda hebat ya. I like your job. Oke, saya suka kerjaan Anda itu. Oke, sudah bagus, lumayan. Ini apa ini? Ini sudah jadi tidak penting ini. Oke, saya akan carikan materi yang kira-kira bisa membuat kita belajar. Baik, saya ulang sedikit ya penjelasan adik-adik. Jadi bahasa yang lebih bisa dicerna lah. Ada berapa yang sudah saya bahas istilahnya itu? Baru 4 ya.
data itu informasi yang diperoleh dari sampel. Gitu ya. Apapun yang saya tanyakan pada sampel, itu adalah data. Itu kemarin saya jelaskan ya. Apapun itu yang sambil dari sampel itu namanya data. Jadi bisa saya katakan, data itu nanti kan bentuknya satu-satu, betul tidak? Mungkin ada umur saja 12, 13, gitu ya, 13 tahun, 12 tahun. Mungkin ada juga, apa namanya, mungkin ada juga dalam bentuk alamat, gitu ya, gitu ya, itu namanya data. Nah, data itu sekarang, data itu, yang kita dapat data itu, kita akan membuat suatu, apa namanya, bukan kesimpulan sih, akan membuat suatu, apa bahasa yang paling singkatnya itu, coba begini, saya agak susah membahasakan. Ciri-ciri ya, istilahnya kesimpulan sederhana dari data begitu. Seperti kalau saya punya data tentang usia di kelas Anda itu usianya sudah ada semua ya. Jadi kalau nanti ada yang mau bahas tentang kelas Anda itu, saya bisa bilang yang data yang saya dapat ini, yang terbanyak usianya sekian tahun begitu. Itu namanya saya menyimpulkan sederhana dari data tersebut ya. Atau contoh, di kelas ini berapa laki-laki? Jenis kelamin ini, berapa laki-lakinya? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau B2 satu orang sih Pak. Kalau B1 B1 tuh 7 orang, Pak. jadi 8 Pak. Dari kelas 2 kelas ini masuk dari 2 kelas. Berapa laki-laki? 8 Pak. Pak. Perempuannya berapa? Kalau di B2 26. Terus? B1 23, Pak. Oke. Saya bisa bilang sekarang dari data tadi, dari informasi jumlah laki-laki 8, perempuan sekian. Maka saya bisa bilang mahasiswa terbanyak yang saya ajarkan adalah perempuan. Boleh begitu? Jadi mahasiswa terbanyak itu adalah perempuan. Itu apa namanya kalau di itu? Kalau di apa namanya? Kalau di statistik itu modus kan? Iya, Pak, modus. Ya, modus itu adalah yang terbanyak yang kita dapat dari data tersebut, itu modus. Oleh karena itu modusnya kelas ini untuk jenis kelamin adalah perempuan. Nah, modus itu termasuk statistik gitu. Statistik adalah ciri-ciri dari data, ya. Itu statistik. Ini stada saya ambil dulu. Saya downloadin dulu ya. Oke. Ciri-ciri dari data itu statistik gitu. Berarti kalau saya mencari rata-rata itu statistik. Di mana dapat rata-ratanya? Didapat dari apa namanya? Jumlah data dibagi banyaknya data kan? Jumlah data, angka-angkanya dibagi banyaknya data, itu statistik. Jadi ciri-ciri dari sampel atau data tersebut disebut sebagai statistik. Gitu ya. Sekarang saya tanya, kalau saya bilang kucing, ada yang tahu kucing di sini? Iya, Pak. Iya, Pak. Kucing itu ciri-cirinya apa itu kucing? Berbulu, Pak. 4 kakinya, Pak. 4 kakinya ya.
Berbulu, Pak. Terus kalau begitu, mana lebih besar kucing daripada anjing? Anjing, Pak. Oke. Mana lebih besar kucing daripada tikus? Kucing. Pak. Baik. Tapi pernahkah lihat kucing ada yang lebih besar daripada anjing? Pernah, Pak. Ya. Pernah, Pak. Artinya secara umum itu kucing itu lebih kecil daripada anjing, ya. Informasi yang secara umum itulah yang disebut parameter. Ngerti maksudnya? Parameter itu informasi yang secara umum itu disebut parameter. Jadi ciri-ciri dari populasi itu disebut parameter. Saya ulangi, ciri-ciri dari populasi itu disebut parameter. Sedangkan ciri-ciri dari sampel itu disebut sebagai statistik. Itu. Saya kasih ilustrasi nih dengan slide yang di atas ini sebentar ini. Saya kasih, bisa matikan kameranya di biar bagus anunya. Nanti seluruh hidupkan berhidupkan ya. Silakan nonaktifkan kameranya. Baik. Ini saja dulu ya. Coba kita lihat ini. Ini statistik ini. Jadi nilai atau ukuran dipertemukan dari statistik itu. Nanti dulu sebentar. Oke ya, sudah load. Oke. Nah, ini statistik ya, nilai atau ukuran yang diperhatikan dari data itu. Jadi sesuatu yang saya ambil dari data itu apa data tadi? Informasi dari sampel kan? Atau langsung ke sini. Nah, oke, kalimatnya atau apa? Coba dilihat. Ini masalah penelitian ini. Oke, ini langsung ke sini ya ini. Jadi ada populasi. Populasi itu ciri-cirinya namanya parameter. Jadi saya tanyakan tadi kucing itu kakinya 4, dia berbulu. Suaranya apa? Bagaimana suaranya kucing? Miau. Ada yang tahu? Ya, salah satu contoh itu suaranya kucing begitu. Walaupun ada kucing yang suaranya tidak begitu ya. Tapi secara umum kalau saya bilang begitu seperti itu. Sama dengan begini. Orang, manusia itu, kalau kita dengar bicaranya, kita akan tahu dia apakah dia berasal dari Buni atau dari Jeneponto. Bisa tidak bedakan itu, dua kampung tersebut kalau bicara orang? Bisa, Pak, logatnya. Logatnya, Pak. Logatnya kan? Iya. Maka disebutkan bahwa parameter dari logat Buni itu beda dengan parameter dari logat Jeneponto. Kan begitu? Begitu saya bilang parameter itu maka itu artinya kesimpulan secara umum gitu. Walaupun ada mungkin orang Jeneponto yang pintar bahasa Inggris, nanti logatnya kayak orang Inggris gitu ya, atau adakah orang mungkin orang Bone yang sudah lama di Jakarta jadi muncul kalau bicara ente begitu ya. Tapi saya bisa katakan bahwa secara parameter itu seperti itu. Nah, dari populasi itu muncul sampel. Di sini sampel sudah saya tahu ceritanya kemarin kan, yang saya tanya itu sampelnya, betul tidak? Tetapi semua sampel ini diambil dari populasi, betul tidak? Kemarin populasi sudah kita bahas, semua yang mungkin ditanya itu populasi. Yang saya tanya itu sampel. Ciri-ciri sampel itu di sampel ambil data. Ciri-cirinya data itu ada namanya statistik. Nah, statistik ini, coba lihat. Statistik ini apa statistik? Cirinya dari sampel, betul tidak? Populasi cirinya dari parameter.
kira-kira sama enggak populasi dengan parameter ini. Nah, proses membandingkan ini itulah disebut sebagai proses statistik. Ya. Hipotesis namanya itu. Kita sudah buat hipotesis dari parameter, dari populasi, lalu kita coba cari betul tidak hasilnya seperti itu populasi, maka proses ini disebut proses penelitian, itu hipotesis. Contoh tadi, contoh. Saya sekarang kira-kira di kelas ini, saya coba langsung contoh ya, supaya lebih cepat. Kira-kira di kelas ini, di kelas Anda ini secara umum ini, kira-kira lahirnya tahun berapa secara umum di kelas ini? Tahun lahirnya saja, tahunnya, dasar usianya. Tahun berapa lahir kira-kira? 2004. 2003, Pak. 2004. 2003. Oke. 2004 saya ambil. Jadi populasi itu tidak boleh 2, harus 1. Rata-rata juga 1 jumlah nilainya, modus juga 1 nanti. Jadi saya ambil 2004. Jadi populasi kelas ini menurut saya rata-rata lahirnya 2004. Oke. Sekarang saya akan tanya 3 orang, siapapun yang saya mau. Nah, tolong jawab tahun lahirnya kapan. Sorry kalau ini tidak boleh, tapi maaf ya, jangan marah. Fitri, tahun berapa? Fitri Ayuandari. Dani. 2003, Pak. Ya. Amelia Putri. Tahunnya. 2003, Pak. Devi Siranti, tahun berapa? 2003, Pak. Oke. Nah, ini menarik ini hasilnya. Dari hasil populasi saya, parameter saya itu di populasi adalah 2004. Betul tidak tadi? Data saya menyatakan tahun lahir sampel saya 2003 semua. Apa artinya itu? Menolak hipotesis, ya. Jadi saya katakan bahwa populasi, hasil penelitian saya ini adalah parameter itu perlu diperbaiki. Jadi ditolak hipotesisnya. Itu namanya contoh tadi. Sama artinya kalau saya membuat penelitian tentang ciri-ciri kambing tadi, kucing. Saya bilang itu kucing itu berkaki 4. Tadi kan? Iya, Pak. Saya datang ke rumahnya Mutiara. Ternyata kucingnya Iya, Pak. Contoh ya. Ternyata kucingnya Mutiara itu 3 kakinya. Mungkin pernah ditabrak apa, tertinggal 3. Sakit ya. Fitri Adita 4 kakinya, kucingnya. Nur Fadilah 4 kakinya, kucingnya. Artinya hasil penelitian saya itu ada 2 yang kaki 4, ada 1 yang kaki 3. Statistik saya menyatakan bahwa modusnya kucing itu kaki 4. Nah, ternyata parameternya kan kaki 4. Kan tidak mungkin orang bilang kucing kaki 3, betul tidak? Betul, Pak. Itulah itu maksudnya tadi. Jadi parameter itu ciri dari populasi. Ciri umum dari sesuatu itu disebut parameter. Ya. Sedangkan statistik itu data yang kita dapat dari ciri-ciri dari sampel yang kita teliti. Itu proses pembandingan. Ya, jadi begitu prosesnya ya. Nah, coba lihat lagi. Ini lihat. Kalau saya punya variabel, kita tahu variabel kemarin kan? Variabel itu adalah sesuatu yang saya ingin tahu. Gitu ya. Di kelas ini saya ingin tahu tentang tahun lahirnya. Saya tadi itu satu variabel. Saya ingin tahu tentang jenis kelaminnya, laki atau perempuan. Maka itu satu variabel gitu. Saya ingin tahu tentang dari mana asalnya. Itu satu variabel ya gitu. Saya ingin tahu nilai MID-nya. Itu juga variabel gitu. Jadi variabel itu bisa banyak di satu orang itu. Ya, kalau saya punya variabel lebih dari 1, ya, contoh, maka ada 2 kemungkinannya. Bisa statistik deskriptif, ada statistika inferensial. Apa itu bedanya? Saya contohkan deskriptif itu begini. Sebentar dulu. Saya mau tanya orang lain ini. Ini kan tidak ada gambarnya ini kan? Betul tidak? Siapa yang kenal Aliyah Arianti?
Coba raise hand yang kenal saja, yang kenal. Raise hand coba. Yang kenal Alia Arianti. 4 orang, cuma 4, baru 6 orang. Oke, cukup 7 orang. 8, cukup. Ini aja cukup, oke ya. Alia Arianti. Tolong perhatikan Alia Arianti ya. Anda kenal. Saya mulai dari Siti Zainab. Buka kameranya Siti Zainab, minta tolong. Oke, Siti Zainab. Saya mau simpulkan siapa itu Alia Arianti ya. Kalau menurut Siti Zainab ini, ciri-ciri dari Alia Arianti itu cukup dari 3 hal. Nah, yang pertama dari kudung yang sering dia pakai, warnanya apa? Yang kedua, belum selesai nih. Dari kudung, warna kudung yang dia pakai. Yang kedua, apakah dia pakai kacamata atau tidak pakai kacamata? Oke. Yang ketiga, apakah dia tingginya? Apakah tingginya di atas 150 atau di bawah 150? Itu kedua ya, atas atau bawah. Oke, coba. Jadi 3 itu. Yang saya tahu itu pertama kerudung yang sering dia pakai itu warna hitam. Selanjutnya dia memakai kacamata. Terus tingginya kurang dari 150 cm. Oke, 3. Coba Nabila. Ciri-cirinya apa? Itu tadi Arianti. Saya, Pak. Ya, kudungnya sering dipakai? Hitam, Pak. Nah, terus kacamata atau tidak? Pakai, Pak. Terus yang ketiga tingginya kurang atau lebih 150? Sama dengan 150 kapan, Pak? Iya, di antara ya, berarti dia middle. Oke. Satu Ya, lagi biar 3, Siti Najmiah coba. Kasih ciri dulu itu Alia Arianti. Ya, Pak. Nah. Kudung yang dia pakai? Rata-rata warna gelap. Gelap. Terus kacamata atau tidak? Pakai. Oke. Terus yang ketiga tingginya? Mungkin 150, Pak. Oke. Nah, itu namanya deskriptif itu tadi. Yang diungkap itu deskriptif tentang Alia Arianti ya. Deskripsinya. Lalu sekarang saya akan simpulkan itu. Berarti Alia Arianti ini adalah kalau saya kesimpulannya dia cantik. Emang, Pak. Nah, itu kesimpulan. Nah, itulah inferensi. Menyimpulkan sesuatu dari banyak hal jadi satu titik. Cantik gitu ya. Ngerti maksudnya? Dari proses mencari sesuatu dari beberapa informasi yang ada pada sampel tadi, kita akan simpulkan jadi dia seperti itu. Nah, begitu. Coba Arianti bisa buka kameranya. Ya, itu kan cantik kan? Nah, thank you. Sorry. Oke ya, jadi begitu caranya. Itulah namanya inferensi. Ya. Jadi inferensial itu proses menyimpulkan. Makanya dalam membuat kesimpulan itu tidak serta-merta harus ada caranya supaya dia menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, apa itu deskriptif sekarang? Deskriptif itu ada 6 ya. Coba lihat deskriptif itu. Ini ya, ada ada 6 deskriptif itu. Jadi kalau saya minta deskripsikan sesuatu di suatu data, minimal adik-adik harus bisa memunculkan ada 6. Ada berapa? 6. Nah, apa itu? Nah, coba saya ada di depan itu kita baca sama-sama. Yang pertama itu menyajikan datanya. Bagaimana cara menyajikan data? Itu ada tabel, ya, ada diagram batang, diagram bar, ada diagram pai, ya, kui pai itu ya, kayak kelingan itu kayak donat itu, mungkin juga diagram garis. Nah, itu namanya menyajikan data, menampilkan data untuk lebih gampang dilihat. Itu namanya menyajikan
Data. Bisa tahu namanya menyajikan data sekarang? Ada namanya Steam Lab. Pernah dengar itu kata Steam Lab? Pernah dengar Steam Lab? Belum, Pak. Oke, Tidak, Pak. saya jelaskan sebentar Steam Lab ya. Dulu saya buka dulu anunya, apa namanya, alat tulisku dulu. Ada alat tulis Wacom. Supaya bisa menulis di layar ya. Bentar dulu ya, sorry. Oke, Wacom, bolpenya. Terus apa itu? Ada ukuran gejala pusat. Nah, ada lagi yang namanya gejala pusat. Ada ukuran lokasi. Nah, ada lokasi. Ada lagi penyebaran. Ada kemiringan. Ada kecemburuan. Nah, itu ada 6 itu yang harus ditampilkan dalam data deskriptif. Nah, itulah yang kita pelajari di statistika dasar. Coba lihat. Oke ya. Oke. Deskriptif ya, mana deskriptif ini ya. Deskriptif saya kasih dulu layar ya. Saya tambahkan layar dulu, ntar dulu di adik. Supaya tidak nulis di sini. Oke. Itu dua saja, dua layar ya. Oke. Saya di sini. Di sini. Apa itu tadi? Ada berapa? Ada 6 ya. 6 ciri deskriptif tadi. Udah bisa dipakai nulis? Oh, belum. Perlu diambil dari sini. Pen ya, pen. Jadi warna pennya warna ini. Oke. Baik. Tadi itu penyajian data. Sorry lah, tulisanku tidak baik ya. Mau jadi dokter tidak jadi tinggal tulisannya yang jadi. Dokternya tidak jadi ya. Nah, oke. Ada apa contohnya tadi yang pertama? Tabel ya. Ketahui tabel kayak begini kan tabel kan? Betul tidak? Nah, ini biasanya tabel itu. Di sini nomor, di sini interval, di sini frekuensi. Nomor 1, itu kecil ini. Dari 0 sampai 10 umpamanya. Jumlahnya berapa? 2. Kedua dari 11 sampai 20 jumlahnya 4. Ini namanya tabel ini, kan? Sering lihat ini? Iya, Pak, sering. Nah, itu namanya menyajikan data dengan tabel. Ada juga dengan histogram. Di histogram kan itu tabel ini begini ya. Begitu, begini. Nah, ini namanya histogram kan? Gitu ya. Ada namanya bar chart. Pernah lihat itu kalau berbelanja di kasir ada bar begini? Begini garisnya kalau di scan di kasir. Pernah lihat? Kenapa? Bar itu bedanya dengan histogram. Kalau histogram itu bisa saja 5-6 angka, 2, 3, 4 digabung jadi 1. Kalau bar chart tidak, ini 1 angka diwakili angka 5, ini 1 angka diwakili angka 7, ini 1 angka mungkin angka 8 begitu. Ini bar chart namanya nih. Kalau 1 angka 1 wakil namanya bar chart. Ya. Bisa dibuat kesimpulannya nanti. 1 angka 1 wakil itu bar chart namanya. Ada pie. Pie itu betulnya lingkaran begini kan? Ini biasanya persentase ini 80%,
Ini tinggal 20%. Ini namanya pie. Pie chart. Ya, itu. Ini namanya cara menyajikan data. Ada juga dengan cara apa? Ada juga dengan cara line graph, ya. Line graph. Yaitu dengan diagram garis. Nanti kalau bentuknya makin begini, sorry. Nah, ini misalnya. Mungkin bentuknya begini, ya. Nah, itu line graph namanya itu. Sama juga menyajikan data gitu. Apalagi yang lain? Steam left, ya. Steam left. Left tulisannya pada salah. Ya. Steam left. Steam itu tangkai, left itu steam itu pohon, left itu tangkai. Ya. Jadi contoh begini. Kalau steam left itu ada 1, sini 2, 3, 4, ada 1, 6, 7, 8, ada 2, 3, 1, 2. Salah. 1, 2, 3. Ada 2, 8, 8, 9. Ini steam lab namanya kalau begini. Jadi artinya data saya ada 12, 13. Jam berapa lagi? 14. 14. 16, 17, 18. Di sini 21, 22, 23, 28, 28. Terus ini namanya steam lab ini. Ada begitu caranya juga buat data, ya. Nah, itu cara-cara menyajikan data. Bisa mengerti ini? Bisa, Pak. Jadi adik-adik itu harus tahu cara menyajikan data. Nanti saya akan buat kelompoknya. Berapa kelompok kemarin terbentuk? Ada berapa kelompok? Ayo, nggak ada yang bisa jawab saya 2 kelas ini. Ada berapa kelompok? Di B2 6 kelompok, Pak. Ada 6 kelompok di kelas B2, kelas B1. Pak. Berapa? 6 juga? 8, Pak. Oke, nanti yang 6 dengan 8 kelompok ini dipecah jadi 6 kelompok, ya. Berapa orang satu kelompok kemarin? 3 sampai 4, Pak. Oke. Berapa laki-lakinya tadi semua? Laki-laki di kelas B1 berapa? 1 orang. Pak. Berapa orang satu B1? 7, 7, Pak. Kalau B2-nya? 1 orang, Pak. Oh, begitu. Oke lah, nanti ada kelompok laki-laki satu kelompok, ya. Jadi 8 orang satu kelompok itu laki-lakinya. Ambil 7 di kelas B1 dengan 1 di kelas B2. Gabung, ya. Ya, Pak. Laki-laki satu kelompok. Jadi perempuannya tinggal berapa? Kalau semua 888 bisa enggak berapa jadi totalnya coba? Jadi satu kelompok 8 orang, ya. Yang penting nanti total kelompoknya 6. Oke? Bisa, ya? Nanti tolong dibuat jadi 6 kelompok. Yang mana yang 6 itu? 6 itu nanti saya akan bagi di sini. Sorry. Ini, ya. Ini. Penyajian data satu kelompok. Gejala pusat satu kelompok, lokasi satu kelompok, penyebaran satu kelompok, kemiringan, kecemburuan satu kelompok. Jadi pas 6 kelompok yang terbentuk nanti, ya. Siap? Siap, Pak. Nanti saya akan jelaskan inti-intinya. Nanti adik-adik tugasnya apa? Nanti adik-adik membuatkan video kayak tadi, membuat penjelasannya. Itu tadi videonya di YouTube atau langsung dikirim ke saya? YouTube, Pak. YouTube, Pak. Oke. Nanti gabung lagi di situ, ya. Terus yang kedua, syarat keduanya, nanti setiap orang di kelas ini harus menonton videonya orang lain. Dan di situ kasih komen. Bagus, tambah ini, tulis pertanyaan, begitu, ya. Ngerti maksudnya? Mengerti, Pak.
Kenapa saya sebut kelompok? Karena supaya tahu materinya orang. Karena ini kan materinya ada 6 kelompok, betul tidak? Jadi yang kelompok 2 harus tahu juga materinya kelompok 1. Siapa tahu kelompok 1 yang keluar di ujian. Yang kelompok 2 harus ditahu juga oleh kelompok 1. Siapa tahu kelompok 2 itu yang keluar di ujian, begitu ya. Daripada setiap orang mengerjakan 6-6-nya, lebih baik satu orang kerjakan 1, yang lain ikut dia orang lain, begitu ya. Oke, nanti itu saya kasih anu. Oke, jadi saya lanjut lagi. Ini belum dibahas. Nah, ini ya. Nah, ini nanti tugasnya kelompok 1. Ini tugas kelompok 1. Ini laki-laki saja nih ya. Laki-laki siap? Mana perwakilan laki-laki? Ayo, mana laki-lakinya? Ini perwakilan laki-laki nih. Jadi ini satu kelompok untuk laki-laki. Oke. Jadi nanti laki-laki dari kelas B1 dengan B2 gabung, jelaskan tentang penyajian data. Artinya coba cari data, lalu bagaimana proses menyajikan data itu dalam bentuk tabel, histogram, bar chart, pie chart, line graph, streamlit. Mungkin ada nanti dalam bentuk apa lagi itu kelompok ya. Kalau kelompok itu yang ada yang bentuknya kayak ini, yang ada interval-intervalnya, ada juga yang tidak pakai begini ya. Ada lagi tidak yang lain kira-kira ini dalam menyajikan data? Ini sudah lumayan ini. Oke, kalau dapat yang lain dijelaskan ya. Oke, itu tugas kelompok 1. Oke, selesai kelompok 1. Sekarang masuk ke kelompok berikutnya. Oke. Yang kedua itu adalah, saya ganti dulu warnanya. Gitu ya. Yang kedua itu dengan cara apa? Deskriptif itu. Yang kedua dengan ukuran gejala pusat. Ya. Ukuran gejala pusat. Ini disimpulkan dengan bentuk mana musku ini. Ditulis dengan bentuk G, bukan G apa lagi namanya itu bahasa Inggrisnya. Ya bisa di Ctrl Z ini. Dihapus bisa enggak ini? Ya. Oke lah. Ini ukuran gejala pusat ini, ya. Yang pertama itu adalah harus mengetahui istilahnya skala data. Jadi begitu kita masuk ukuran gejala pusat harus tahu skala data. Ada berapa jenis data skalanya itu? Ada 3 minimal ya. Ada 2 lah dulu 2. Yang pertama namanya non-metrik. Non ini pakai U ya. Non-metrik dengan metrik. Non-metrik itu ada 2, ada namanya nominal dan ordinal. Ini ada 2 juga, ada namanya interval dan rasio ya. Itu jadi ada namanya non-metrik, ada namanya metrik. Kenapa ini penting itu? Karena itu ukuran pusatnya itu tergantung jenis datanya. Saya ulangi, ukuran pusatnya itu tergantung jenis datanya. Contoh, apa itu metrik? Pernah dengar kata metrik adik-adik? Belum, Pak. Oke, kalau belum. Pernah dengar kata nominal? Pernah, Pak. Oke. Pernah dengar kata interval? Pernah. Pernah, Pak. Oke. Ordinal? Oke. Apa itu metrik? Pernah dengar kata meteran? Pernah. Nah, sering kan? Meteran itu artinya ukuran itu untuk mengukur panjang, betul tidak? Jadi metrik itu sesuatu yang terukur. Metrik. Berarti kalau non-metrik sesuatu yang tidak terukur.
Jadi istilah metrik itu ini metrik itu ukuran, ini terukur artinya ini ya, ada ukurannya ini. Berarti kalau metrik itu ada ukurannya, ditahu mana besar ya, mana kecil, itu ditahu kalau metrik. Ada ukurannya. Sekarang contoh, siapa yang punya HP di sini? Mutiara ada HP-nya? Ada, Pak. Oke, ada berapa HP-nya? 2, Pak. Nur Fadilah ada HP-nya? Ada, Pak. Ada berapa HP-nya? 1. Jadi saya sudah bilang, dari Mutiara ada 2, dari Fadilah ada 1, jadi jumlah HP ada berapa? 3. Nah, itu namanya metrik, karena bisa ditahu jumlahnya, bisa ditambah. Kalau non metrik itu tidak ada istilahnya ukuran-ukuran. Contoh nominal itu ya, kalau nominal itu nanti ada praktik ini, nominal. Ini hanya untuk membedakan saja, membedakan. Jadi tidak ada untuk membedakan saja mana 1, mana 2, mana 3. Contoh sekarang, jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu saya lihat dulu ini supaya aku tahu. Maulidia itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Susahnya dapat laki-laki, saya perempuan semua di depan ini. Coba lihat layar kedua. Gerhard itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, oke, sudah dapat 2. Kristitiku itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke, saya sudah cukup dataku. Jadi saya dapat tadi data laki-laki, perempuan, betul tidak? Iya, Pak. 3 data. Pak. Terus kalau seandainya laki-laki nih saya kasih angka 1, perempuan 0. Contoh ya. Jadi 1 tambah 0 berapa? 1. 1 dibagi 3 berapa? 0,3 kan? Betul tidak? 0,333 begitu. Boleh enggak saya katakan rata-rata jenis kelamin kelas saya 0,33. Artinya apa itu 0,33? Cenderung perempuan. Karena dekat dengan perempuan kan? Balaki mungkin itu. Nah, boleh enggak bilang begitu? Tadi masalahnya ini 1 laki-laki, 2 perempuan. Kalau ditambah 0,3 dekat dengan laki-laki itu dekat dengan perempuan. Perempuan. Iya, berarti saya bilang itu mungkin agak balak. Kenapa itu perempuan jadi rata-rata, tapi agak kelaki-lakian. Tidak boleh. Ini salah ini. Kenapa salah? Karena data ini salah ini. Ini salah. Karena datanya data nominal yang fungsinya membedakan. Tidak ada besar kecil, tidak boleh dijumlah. Maka pada kasus ini yang mungkin adalah modus median yang dipakai. Modus itu apa artinya? Yang paling sering muncul. Median apa artinya? Yang sudah diurutkan, dicari yang di tengah-tengah. Oh, tidak ada median nih. Modus di sini. Modus ya. Berarti yang paling banyak apa? Perempuan. Jadi paling saya bilang, itu kelasku rata-rata perempuan. Nah, begitu. Ya. Itulah bahasa yang digunakan untuk data nominal. Walaupun yang saya bilang rata-rata kelasku adalah perempuan yang saya ajar, jadi tidak dengar begitu. Rata-rata perempuan yang di kelasku saya itu. Apalagi kelas B2 kan 1 laki-laki, betul tidak? Betul. Pasti saya bilang nanti kalau ditanya, di sana itu, teman tak itu di kelas, mana yang perempuan itu laki-laki, bilang. Kelas itu hampir perempuan, semua rata-rata perempuan,
Artinya itu modus yang disebutkan. Betul tidak? Nah, modus. Betul, Pak. Makanya gejala pusat itu ada banyak, ya. Nanti untuk nominal pakai modus, ya. Untuk ordinal pakai median. Untuk interval pakai mean. Nah, itu. Inilah ukuran gejala pusat. Mean untuk interval rasio, bisa juga ini ada. Modus khusus untuk nominal, ordinal untuk ini, begitu. Tidak bisa cari rata-rata di nominal, tidak bisa cari rata-rata di ordinal. Tetapi di interval itu bisa cari semua. Jadi urutannya itu adalah yang paling tinggi itu adalah skala. Ini ada dua, ini interval dan rasio. Di bawahnya namanya ordinal. Di bawahnya namanya nomi. Inilah urutannya ini. Makin ke atas, makin bagus. Yang paling bawah itu hanya ada modus. Ya, ini bisa modus, bisa median. Ini bisa modus, median, mean. Tiga-tiga di atas. Jadi nanti ini harus dibahas ini di kelompok ukuran gejala pusat. Ada 3 dia. Mean, median, modus, ya. Ini tugasnya kelompok 2 ini. Kelompok 2, nanti silakan diutur siapa kelompok 2. Tapi ingat, mean itu ada 2. Ada namanya mean. Apa itu? Geometri dan geometrik, harmonik, ada 3 itu. Ada rata-rata hitung, ada aljabar, ada geometri. Nanti tolong dibenarkan ya. Masih ingat ini? Ada 3, kalau salah itu ada 2. Tolong dibantu, kayaknya hitung dan geometri kayaknya. Ada rata-rata harmonik ya, harmonik. Ya kalau salah begini, nanti tolong dibantu. Ini yang dibenarkan oleh kelompok 2 nanti. Gitu ya. Kelompok 2 itu. Jadi nanti kelompok 2 mulai dengan istilah ini. Non-metrik dengan metrik. Ya. Baru masuk ke skala ini, cara menghitungnya bagaimana. Gitu ya. Oke, saya kasih skip dulu karena mau tambah slide. Skip ini, jangan dibuang supaya nanti bisa adik-adik bisa pakai ini. 3, 4, 3. Sudah waktu kah? Sudah azan di situ kah? Sudah bunyi, Mas. Belum, Pak. Sudah mau azan? Iya, Pak. Oke, kalau begitu. Kalau azan berhenti. Ternyata tidak cukup waktu. Oke lah. Kalau tidak cukup waktu, nanti dilanjut ya. Jadi yang bekerja dulu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 nanti kalau sudah saya jelaskan ya. Oke. Hari apa kuliahnya? Kuliah regulernya di kampus? Kamis. Kalau B1 hari Kamis, Pak. Hari B2 Kamis. Kamis jam berapa? Jam 1. Jam 1. Selalu di kampus kah? Ada ruangannya kah? Iya, Pak. Ada, Pak. Iya, Pak, ada. Kalau begitu nanti kelompok 1 dan kelompok 2 ini silakan dibentuk. Hari Kamis ini menjelaskan temannya, nah, ulang ini. Di situ di video nanti kalau bisa video kelasnya, nah. Jadi belajar. Kelompok laki-laki ingat menjelaskan hari ini. Nanti yang lainnya saya jelaskan minggu depan. Baru nanti dia ngajar untuk hari Kamis berikutnya, nah. Jadi yang sudah dapat kelompok 2 dia aman. Mau dikirimkan ini filenya? Boleh, Iya, Pak. Kirimkan ini langsung ke Iya, PDF. Pak, boleh. Saya kasih simpan di Samoki, nah. Baru diambil di sana, nah. Iya, Pak. Pak. Pak, Tabe mau bertanya. Silakan. Itu Samuki itu, Pak. Kan tadi kita bilang 2 kali absen, tapi saya bisanya cuma 1 kali, Pak. Coba ulangi 1 kali lagi. Siapa tahu tadi terlambat masuk. Namamu. Oh ya, Pak. Oke, Pak. Oh, Silva Wulandari, Pak. Pak mau bertanya. Oke. Pak mau bertanya. Saya juga, Pak, tidak bisa absen yang kedua.
Oh, coba aku lihat dulu. Siapa tahu saya salah kalau. Nah, statistika dasar, oke. Yang absen 2 kali itu adalah apa namanya? Kelas B1. B2 tidak, Ji. B2 1 kali. Kelas berapa tadi yang bertanya? B1, Pak. B1, Pak. Nah, kalau gitu aku cek ulang. Sorry, terima kasih banyak. Oke, ada pertanyaan lain? Saya akan cek. Ini lektor. Pak, itu yang cewek digabung juga B1 sama B2, Pak? Ya, digabung B1 B2. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Kelas B1 hari apa harinya? Hari Kamis tadi katanya, Pak. Kalau B2 kelas hari apa? Hari Senin, Pak. Bagaimana caranya supaya kuliahnya digabung ya? Supaya sekali menjelaskan maksudku. Susah ini. Maksudku supaya bisa, oke lah gimana caranya itu. Yang hari Kamis itu kelas B1 atau B2? B1. B1 itu ada kuliahnya hari Kamis, B2. Ada, Pak. Jam Ada, segitu. Pak. Full. Full. Kalau yang di hari Senin, kelas apa B2 atau B1? B2 hari Senin, Pak. Kalau B1 ada kuliahnya hari Senin jam segitu? Ada, Pak. Ada, Pak. Masalahnya ini yang hari itu 1 orang di kelas itu. Seandainya dibagi 2 bisa menjelaskan di situ, diskusi. Saya maunya itu Anda mengerti tentang itu sebenarnya yang saya jelaskan tadi. Atau gunakan untuk belajar kelompok aja ya, nanti sementara dulu saya cari caranya. Nanti tetap masuk di kelas, belajar kelompok ya. Jadi yang hari Senin, masuk hari Senin jamnya, belajar kelompok dengan temannya tentang apa yang kita bahas. Siapa tahu ada yang bisa ketua kelasnya tolong bantu untuk mengakomodasikan itu teman-temannya. Ya, Pak. Tolong supaya kita dulu. Ada yang sudah absen, ada yang belum ini. Oke, saya atur ulang ya. Silakan absen lagi. Mungkin karena batasan waktunya tadi itu sampai jam 1 sampai jam 2. Oke, saya kasih sampai jam 4 kalau gitu. Oke, coba lihat lagi sudah saya atur. Siapa tahu sudah bisa 2 kali. 1 kali lagi yang belum. Bisa, Mi? Iya, tunggu, Pak. Oke, bisa, Mi? Dua-duanya? Coba lihat. Yang tinggal 1 ya 1. Gimana B1? Sudah bisa? Sudah bisa saya, Pak. Tunggu dulu, Pak. Oke, saya tunggu. Baik, adik-adik. Mungkin sudah azan di situ ini. Jam 2.49 ya. 2.50. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Di sini baru jam 2 di sini. Dan belum selesai materinya. Sebentar saya kasih masuk di SAM-OK itu beberapa materi. Tolong saya kasih tugas nanti di SAM-OK itu dikerja hari Senin dan hari Kamis untuk kelasnya nah. Kerja, silakan boleh kerja kelompok tapi kumpulnya perorangan nah. Ya, Pak. Di luar kerja itu menjelaskan di YouTube itu. Ini kerja mandiri, mungkin contoh soal-soal saya kasih sebentar. Oke, mungkin hanya itu, mari kita berdoa. Pak. Silakan. Kelompoknya Pak, pilih sendiri Pak anggotanya. Saya maunya kelompoknya itu yang berdekatan rumahnya, begitu. Yang
teman sekolahnya atau bagaimana lah. Boleh ambil lintas kelas ya. Nah, silakan pilih yang penting. Oh, iya Pak, makasih Pak. Tinggal 5 untuk perempuan ya, karena laki-laki sudah ambil. Nah. Kelompok 2 harus cepat ya. Coba angkat tangan yang mau jadi kelompok 2. Karena kelompok 2 akan kumpul minggu ini. Tidak ada yang mau kelompok 2. Oke deh, nanti dilihat siapa hasil lotnya. Oke, mari kita berdoa. Silakan nyalakan kameranya, kalau masih bisa nyalakan kameranya. Oke, adik-adikku semua, thank you ya, sudah sabar ikut kuliah hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nah, ya, sudah mau azan nih, insyaallah kita akhiri. Mari kita berdoa, semoga yang kita pelajari barokah buat kita dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.